Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kegaduhan demi kegaduhan seringkali kita saksikan pada saat sidang penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja ini berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, kegaduhan kali ini terjadi terutama ketika antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan saksi ahli yang memang didatangkan secara khusus oleh pihak terdakwa, seorang profesor linguistik forensik ya, dari UPI Bandung. Ini terjadi perdebatan yang cukup seru dan makin memanas ketika pihak penasihat hukum itu ikut terlibat di dalam perdebatan. Bagaimana serunya persidangan kali ini? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Menurut KBBI, ya, onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google, KBBI tulis ya, itu fenomena yang mengaitkan dengan terganggunya ketertiban umum ya dan bersifat fisikal. Itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia, ya, saya tunjukkan itu di di Metro TV, ya, itu di Indo News, ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti, ya, bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Good Blood, anak-anak muda bikin onar. Ya. Demonstran membawa senjata tajam bikin onar. Seperti itu. Artinya sebagai ahli linguistik forensik saya harus membuat kesimpulan. Tidak sembarang orang loh dikenai label onar. Dan terbukti dalam pemakaian tidak produktif, tidak semua. Ya, tindakan mengganggu ketertiban umum dilakukan onar, ada yang berusaha, ada yang kerusuhan, ya. Ini onar sangat spesifik, ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya. Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan, sebagaimana pertanyaan PH, ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau undang-undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE? Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu keberatan yang mulia. Pendapat yang salah silakan. Nanti tanyakan sebentar, tenang gitu. Gini ya. Tolong tenang. Saudara menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material, padahal itu hukum formil. Biar ngasih tahu. Yang mulia, mohon maaf. Sebentar, itu kesimpulan nanti. Yang mulia. Kemudian, karena beliau tadi menjelaskan tentang dia orang ahli linguistik forensik. Tapi ditanya tentang pasal-pasal. Saya itu tanya unsur bahasanya, bro. Ini saya belum bertanya mengenai aktor dalam tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Sebentar. Makanya saya bikin begitu. Sebentar. Iya, tenang dulu. Oke. Ya. Oke. Makanya saya tanya. Tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja undang-undang ITE. Sebentar. Tolong jangan ada debat di sini, tolong tolong dipahami ini sidang, tolong. Ahli boleh tidak tahu, tapi ahli tidak boleh bohong. Ya, sebuah perdebatan yang sangat seru antara pihak jaksa penuntut umum dan saksi ahli linguistik forensik. Makin memanas perdebatan itu ketika pihak penasihat hukum terdakwa pun terlibat di dalamnya. Ya, kehadiran saksi ahli sebenarnya sangat diperlukan, khususnya oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau vonis.
Namun kalau terjadi perdebatan seperti ini justru akan membuat majelis hakim agak sulit untuk menjadikan keterangan saksi ahli ini sebagai rujukan. Yang pertama, ketika saksi ahli ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tentang pengertian kata onar. Beliau memberikan rujukan, memberikan rekomendasi agar mencari pengertian kata onar itu melalui Google. Padahal Google ini belum bisa dijadikan sebagai rujukan utama, apalagi sebagai sumber primer di dalam sebuah persidangan. Karena banyak laman, banyak juga media-media online yang belum tentu sahih, belum tentu benar di dalam menyampaikan informasi, lebih-lebih ini yang berkaitan dengan dunia keilmuan. Kemudian yang kedua, kalau ingin memberikan rujukan secara online, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah menyediakan laman khusus sebagai rujukan untuk menemukan pengertian sebuah kata sesuai dengan entry atau lema yang tersedia di KBBI. Terutama laman yang disediakan adalah kbbi.kemdikbud.go.id. Di situ sebagai rujukan yang bisa dijadikan sebagai rujukan yang sahih karena memang sama antara yang tersedia di laman secara online dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi cetak. Jadi kalau beliau menggunakan Google sebagai rujukan di dalam menemukan makna kata onar ini tentu saja kurang tepat. Apalagi beliau memberikan pengertian kata onar kalau beliau itu menggunakan atau merekomendasikan menggunakan KBBI, ternyata apa yang beliau paparkan antara yang beliau sampaikan dengan yang di KBBI itu tidak klop, tidak pas. Beliau mendefinisikan kata onar itu adalah tindakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Nah, padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata onar itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu adalah huru-hara atau gempar. Contohnya dalam kalimat ulahnya menimbulkan onar. Onar di situ bisa bermakna huru-hara atau gempar. Makna yang kedua, onar itu juga bisa bermakna keributan atau kegaduhan. Contoh dalam kalimat adalah anak itu sering membuat onar, artinya sering membuat keributan atau membuat kegaduhan. Ya, kalau saksi ahli menyampaikan pengertian kata onar itu seperti yang beliau katakan dan menggunakan rujukan KBBI, saya kira beliau keliru ya. Tidak ada pengertian kata onar ya seperti yang beliau sampaikan tadi, tindakan yang bisa mengganggu ketertiban umum itu ada di dalam KBBI. Karena setahu saya satu-satunya KBBI itu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beliau kurang cermat dan tidak hati-hati ketika menyampaikan keterangan di dalam sebuah forum persidangan yang terhormat. Apalagi pendapatnya atau keterangannya itu nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim di dalam mengambil keputusan. Yang kedua yang sangat seru saya kira juga ketika beliau menjawab pertanyaan dari pihak jaksa penuntut umum tentang undang-undang ITE itu termasuk hukum formil atau hukum material, ketika beliau memberikan jawaban bahwa undang-undang ITE termasuk hukum material dan itu langsung disalahkan oleh jaksa penuntut umum. Di situ langsung terjadi kegaduhan karena pihak penasihat hukum terdakwa itu juga beramai-ramai melakukan komplain kepada jaksa penuntut umum tanpa melalui majelis hakim. Padahal seharusnya kalau melakukan interupsi apapun itu semuanya harus melalui majelis hakim sehingga sidang di pengadilan itu dapat berlangsung dengan lancar, tertib dan terkendali. Namun tampaknya di sini memang terjadi pembelaan dari pihak penasihat hukum kepada saksi ahli yang konon memang didatangkan oleh pihak terdakwa untuk menguatkan, untuk memberikan pembelaan di dalam forum persidangan.
Padahal seharusnya memang saksi ahli itu dihadirkan di sebuah persidangan itu dalam rangka untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau ternyata saksi ahli yang dihadirkan mohon maaf ya, terkesan memberikan pembelaan terhadap terdakwa, ini tentu saja keterangan dan kepakarannya diragukan karena apapun yang terjadi, seorang saksi ahli itu tidak boleh memberikan keterangan yang terkesan memberikan pembelaan terhadap pihak-pihak tertentu. Jadi menurut saya kehadiran dari saksi ahli, apalagi ini saksi ahli linguistik forensik yang membahas ya, linguistik forensik itu adalah cabang linguistik yang membahas atau meneliti kebahasan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Kalau ternyata kesaksian saksi ahli justru malah menimbulkan perdebatan bahkan kegaduhan seperti ini, tentu saja bisa saja majelis hakim itu justru menganulir keterangan dari saksi ahli sehingga tidak akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.